Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Kita bertemu di pertemuan ketiga mata kuliah psikologi belajar. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum konsep belajar itu akan kita bahas dalam rangka mengulas materi yang kemarin, saya ada satu kuis akan saya kirim ke grup yang kelas kita. Untuk Anda isi, saya kasih waktu cukup ya 1 menit ya. 5 soal saja. Oke, kan saya kirim soalnya. Sebentar. Nah, silakan diisi. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana definisi belajar secara umum yang minggu kemarin telah kita bahas. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar belajar, itu kaitan belajar dengan perkembangan manusia. Silakan diisi terlebih dahulu. Pilihan ganda, ada 5 soal. Cukup mudah kalau Anda minggu kemarin masuk kuliah. Nah, bagi yang bolos mungkin agak kesulitan. Nah, Yundawin minggu kemarin nggak bolos kan ya? Ya, Pak. Aman. Oke. Silakan diisi. Nah. Pilihannya saja. A, B, C, D, dan lain sebagainya. Oke, sudah? Nah, kita buka. Koreksi saja secara pribadi untuk penilaian mandiri Anda. Soal yang pertama, ini kunci jawabannya. Coba. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan belajar? Jawabannya? Proses perubahan perilaku atau pengetahuan nyerati permanen. Oke, kalau semisal kita isi A, proses makan dan tidur untuk menjaga kesehatan? Tidak, Pak. Kenapa? Kan itu tidak ada perubahan loh, Pak. Kebiasaan itu kan kebiasaan sendiri. Nah, karena kaitan kita ini membahas tentang aspek dari sisi psikologis, sehingga goalnya itu ada perubahan tingkah laku di dalam belajar, gitu ya. Yang kedua, belajar terjadi ketika seseorang bla 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 bla. Jawabannya? Mendapatkan pengalaman yang baru. B, apa? Mendapatkan pengalaman yang baru. Mendapatkan pengalaman baru untuk mengubah cara berpikir atau bertindak. Nah, itu hakikat dari proses belajar yang sudah dijalani oleh seseorang. Ketiga, faktor utama yang mempengaruhi proses belajar. Lingkungan, motivasi dan pengalaman. Apa? Lingkungan, motivasi dan pengalaman. Oke. Keempat, hasil belajar yang paling nyata adalah perubahan dari perilaku. perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan atau sikap. Oke. Yang kelima, mengapa belajar penting bagi manusia? Supaya tidak pernah melakukan kesalahan. Agar bisa berubah, berkembang, beradaptasi dengan lingkungan. Siapa yang betul semuanya? Tidak, Pak. Salah 1. Salah 2. Salah kabeh? Ah, nggak ada ya. Alhamdulillah. Nah, itu berkaitan bagaimana belajar, ya kan, yang telah kita pahami bersama-sama. Itu tadi yang sudah Anda isi, itu bagian yang sudah ngisi, berarti
bagian absensi kehadiran kita di hari ini. Nah, terima kasih saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas bagaimana konsep dasar belajar, kaitan belajar dalam perkembangan manusia. Ini terdiri dari definisi dan hakikat belajar itu sendiri. Dalam perspektif psikologis, ya kan, ciri utama manusia itu ada dua, yaitu berpikir berkaitan dengan menjelajah fenomena, baik yang nampak atau yang tidak nampak, itu proses berpikir. Dan yang kedua berbahasa. Berbahasa artinya bahwa setiap individu manusia, ya kan, itu dia berkomunikasi, bersosialisasi, serta menyampaikan hasil pola pikirnya, hasil pemikirannya. Jadi itu tingkatan manusia. Setelah manusia itu berpikir, dia akan menggunakan pikirannya itu tadi dalam berbahasa dengan orang lain. Itu belajar dalam perspektif psikologis. Kemudian ada beberapa hal berkaitan dengan belajar sebagai salah satu pilar utama yang mendorong lintasan perkembangan manusia. Tiga hal ini bahwa proses belajar itu seseorang akan memperoleh pengetahuan. Yang kedua, bagaimana mempengaruhi kognisi seseorang. Kognisi berarti Pengetahuannya. pengetahuan yang berkaitan dengan otaknya. Pengetahuan tadi, perolehan pengetahuan masih secara umum. Dan yang ketiga, akan membentuk interaksi seseorang. Dan inilah yang kita sebut dengan bagaimana pengaruh lingkungan itu kaitan erat mempengaruhi proses belajar manusia. Di mana Anda berada, ya kan? Di lingkungan apa Anda ada, disitulah lingkungan yang akan membentuk perilaku atau karakteristik saudara. Nah, ini berkaitan dengan belajar. Selanjutnya, belajar membentuk setiap aspek perkembangan. Ada beberapa aspek yang dibentuk, diantaranya 3 aspek ini. Kognitif, ya kan? Sosial, emosional, dan yang ketiga motorik. Ingat taksonomi Bloom ada 3 domain. Yang pertama domain, yang kedua sosial emosional berarti afektifnya dia. Kemudian yang ketiga psikomotorik. Nah, ini yang perlu kita ingat. Ini belajar membentuk setiap aspek perkembangan manusia. Kemudian, ya kan, berbagai teori, tahu ya, apa ini? Piase ya. Yang lupa berarti kalau masih nyebut jin pijet, pengantar psikologi nggak lulus. Oke ya. Siapa? Piase. Vygotsky sama teori biopioris itu loh, Pavlov, Skinner tadi. Pavlov yang punya teori pertama tadi. Bagaimana pengkondisian anjing dengan daging. Nah, ini beberapa teori yang berkaitan dengan definisi dan hakikat belajar, hubungan belajar dalam perkembangan manusia secara umum. Itu. Oke, selanjutnya Anda akan saya minta untuk diskusi setelah ini. Tapi sebelum itu saya punya tampilan sebuah video sebagai bahan diskusi. Nanti saya sudah menyediakan lembar diskusi, nanti akan kita bagi menjadi 2 kelompok diskusi. Tapi sebelumnya saya akan punya sebuah video sebagai bahan sumber belajar kita hari ini. اوکی نظم کلاس حفظ کنیم. این درس اول امروزه. 2 به علاوه 2 مساوی 5. با تکرار کنیم. 2 با 2 میشه 5. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ 5 میشه. تکرار کنیم. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. مگه 2 با 2 4 میشه.
من دارم بهتون میگم 2 با 2 5 میشه. Oke, selanjutnya kita akan membentuk sebuah kelompok. Kita bagi menjadi 2 kelompok, bisa berhitung 1 2 1 2 ya. Nanti masing-masing kelompok yang pertama kelompok definisi belajar, kelompok yang kedua kelompok hakikat belajar. Dimulai dari 1 2 1. Oke, selanjutnya silakan berkumpul. Kelompok 1 kelompoknya Dawin, kelompok 2 tuh 2 kelompoknya, nah Bu Nuri silakan bergerombol, bergerombol silakan. Nah, ya membuat lingkaran. Oke, kita akan membentuk sebuah diskusi. Dua sebelah sini, yang satu sebelah utara. Belajar adalah bahan yang pengalaman permanen dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau pelatihan yang diperkuat. Diperkuat. Terus belajar kan tidak harus berupa nilai. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja salah satu perwakilan kelompok, Mbak Wiwin, silakan disampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1 berkaitan dengan definisi Dari belajar. Belajar yang lain tolong itu, diperhatikan. Belajar itu yaitu proses perubahan perilaku atau pengetahuan yang relatif permanen karena pengalaman yang diperkuat. Terus belajar apakah hanya terjadi di sekolah? Tidak, karena belajar bisa terjadi di lingkungan kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, bisa di rumah, bisa di lingkungan kita. Contohnya yaitu kita belajar naik sepeda, itu juga termasuk dari belajar di sehari-hari. Belajar memakai baju sendiri, itu juga berhubungan dengan belajar, tidak hanya di sekolah saja. Terus yang ketiga, apakah hasil belajar selalu berupa nilai? Tidak, karena bisa dari perilaku, tidak hanya dari nilai, dari perubahan perilaku juga. Awalnya dia tidak tahu tentang sepatu ini taruh mana, cara memakai baju, dia kan tidak bisa. Nah, itu termasuk dari perubahan, tidak harus dengan nilai. Terus contoh belajar di kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu belajar gosok gigi, juga termasuk dari belajar. Awalnya anak yang tidak bisa gosok gigi, diajarin gosok gigi sendiri. Terus memakai baju, anak yang usia dini kan pakai baju tidak bisa, jadi dia kasih contoh, lama-kelamaan dia akan bisa. Memakai sepatu, itu anak yang usia dini kan tidak bisa memakai sepatu sendiri, dan itu kan diajarkan. Jadi dia akan mengikuti apa yang dicontoh. Kaitan dengan video tadi, proses belajar, kalau kita artikan bagaimana? Berarti apa yang dikasih contoh tadi kan 2 tambah 2 sama dengan 5. Nah, sama seperti tadi pakai sepatu. Caranya kan dibuka dulu, apa namanya? Iya. Ikatnya, perekatnya dibuka dulu, terus lidah sepatunya dibuka, masukkan. Lah itu kan sama kayak tadi. Jadi anak akan mengikuti apa yang diajarkan oleh si gurunya. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Nah, terima kasih. Demikian saudara-saudara sekalian, pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, tetap semangat untuk belajar, calon-calon pendidik generasi bangsa, bunda-bunda PAUD sekalian. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas bisa tanda tangan jurnal, silakan Mbak Dalu. Betul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.